Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, saya sengaja membuat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Maaf ya buat teman-teman semuanya, selama ini belum sempat menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua perihal sakit saya. Nah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya buat semua keluarga saya, terutama suami saya dan orang tua saya, semua keluarga saya sudah selalu setia support, mendampingi selama ini, hingga alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk diberi kesempatan masih bisa bersama dengan keluarga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, jadi sebenarnya saya itu tipikal orang yang nggak pernah sharing ya, nggak pernah saya share tentang sakit ya, tentang sakit yang saya alami selama ini, karena saya nggak pengen orang-orang di sekitar saya ikut merasa sedih ya, terutama keluarga saya. Sebenarnya saya sudah 5 tahun ya, 5 tahun itu sakit ya, 5 tahun sakit. Dan itu awalnya saya sering hilang suara saya itu sampai lama ya, biasanya sampai seminggu. Itu benar-benar saya susah untuk komunikasi, suara saya serak, bahkan kadang habis. Itu saya periksakan ke dokter umum ya, ke dokter umum. Di situ kata dokter saya sakit radang ya, cuma radang biasa. Jadi saya anggap biasa karena memang saya tiap hari itu karena berjualan sering interaksi dengan orang, ngobrol. Saya pikir itu cuman kecapean dan cuman lelah karena ngomong, jadi wajar gitu, serak. Akhirnya sampai pernah 1 bulan full itu suara saya habis ya, serak, hilang. Langsung saya berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, di situ baru ketahuan itu hasilnya saya sakit tiroid, dan itu kata dokter saya yang hipertiroid. Nah, itu ya alasan kenapa saya buat video ini. Jadi kalau teman-teman atau tanya ya, keluarga juga tanya, sakit tiroid itu apa gitu. Awalnya saya juga awam ya, sakit tiroid itu apa gitu. Jadi teman-teman semuanya, sakit tiroid itu salah satu kelenjar kecil itu yang ada di terletaknya tuh di leher gitu, kelenjar kecil yang letaknya di leher. Dan tiroid itu tuh fungsinya untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh kita gitu, yang mengatur metabolisme tubuh kita. Dia tuh bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, itu saya dijelaskan oleh dokter seperti itu. Dan kata dokter itu saya bisa sembuh dengan obat ya, dengan obat. Oke, karena saya awam juga, jadi saya turuti apa kata dokter. Jadi saya berobat rutin itu selama 2 tahun yang full. Itu 2 tahun full saya bolak-balik ke dokter, cek ke dokter untuk menormalkan tiroid saya. Jadi alhamdulillah memang benar-benar bisa normal ya. Saya minum obat itu setiap hari untuk tiroidnya tadi. Nah, 2 tahun berlalu, akhirnya saya memutuskan untuk pindah dokter ya, pindah dokter, karena yang dokter pertama yang nangin saya sakit itu menyarankan saya untuk
jangan hamil dulu gitu sampai tiroidnya benar-benar normal. Jadi saya pindah ke dokter, dan ke dokter yang kedua ini saya mulai program hamil di tahun ketiga ya. Di tahun ketiga saya mulai program hamil, dan alhamdulillah ya, akhirnya saya bisa hamil, dan tiroid saya sudah normal gitu. Tapi makin kesini saya sering ngerasain sakit ya, terus waktu hamil itu saya sering sesak napas, padahal saya nggak punya riwayat sakit sesak napas gitu teman-teman semuanya ya. Sempat masuk ke rumah sakit, dan saya pikir waktu itu karena saya masih ingat itu waktu pandemi covid ya, saya pikir kena covid atau gimana ya. Tapi waktu di tes ya, di rapid test itu hasilnya negatif, jadi saya negatif gitu kan, dirawat. Tapi tetap belum ngeh kalau sesak yang saya rasakan itu adalah salah satu penyebab dari sakit saya gitu, tiroid saya gitu. Terus sendi-sendi juga sering sakit, banyak yang saya rasakan waktu itu ya. Tapi karena memang waktu hamil itu saya aktif, jadi saya rasa saya belum ngeh dan mikirnya itu biasa aja gitu, nggak apa-apa gitu, kecapean aja. Terus saya merasakan sejak hamil itu benjolan di leher saya itu kayak semakin besar gitu, tapi dia nggak nampak keluar gitu teman-teman semuanya, nggak nampak. Jadi orang lain tuh nggak bisa lihat, tapi saya yang ngerasain itu mengganjal banget di dalam. Akhirnya saya melahirkan. Semakin kesini saya habis melahirkan itu saya sering banget sakit ya teman-teman semuanya. Saya sering banget sakit, tapi masih makan saya banyak gitu, tetap makan saya banyak. Tapi yang saya rasakan itu saya makan susah nelan gitu, saya susah nelan, sesak, sendi-sendi saya sakit gitu. Terus lagi jantung saya itu debar tuh nggak pasti gitu. Jadi dia saya berjalan sebentar aja itu sudah seperti saya lari berapa kilometer gitu. Jadi saya ngerasanya aneh gitu. Nah, berapa bulan saya melahirkan ya, waktu itu saya sempat masuk IGD juga ya. Itu masih dengan keluhan yang sama, saya sakit kepala, sesak seperti itu, sakit kepala yang berlebihan banget. Terus saya sesak lagi dan lemes, gemeter gitu ya. Saya gampang gemeter, padahal saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya sering gemeter, kecapean. Dan saya pikir itu karena saya panik. Kenapa kok daya tahan tubuh saya itu semakin melemah gitu teman-teman semuanya. Jadinya asam lambung saya semakin naik ya, karena saya punya riwayat asam lambung memang sebelumnya. Itu asam lambung saya semakin naik karena aku panik, terus juga kepikiran ya, karena sejak masuk rumah sakit itu saya nggak bisa kasih ASI bayi saya lagi. Jadi saya semakin pikiran saya semakin stres gitu, panik, asam lambung naik. Jadi waktu itu saya fokus untuk penyembuhan asam lambung. Nah, saya sampai sempat berobat ke dokter, itu spesialis gastroid ya, kalau nggak salah ya, itu ya, spesialis gastroid. Itu saya sampai sempat minta untuk diendoskopi karena saya takut ya kalau lambung saya bermasalah. Padahal dokter waktu cek itu sudah bilang kayaknya nggak perlu diendoskopi gitu, karena lambung saya sehat gitu, saya nggak sakit. Jadi akhirnya saya bingung sakit apa. Kata dokter itu berkemungkinan karena ibu punya riwayat sakit tiroid, jadi mungkin tiroidnya naik. Jadi saya balik lagi ke dokter
spesialis penyakit dalam. Terus hasil ceknya itu tiroid saya normal, lambung saya normal, semua udah rangkaian tes saya berobat ya, saya ikutin, itu hasilnya normal semua gitu. Jadi ada orang medis yang menyarankan saya untuk langsung konsultasi ke dokter spesialis onkologi gitu. Saya turutin, akhirnya saya direkomendasi ya waktu itu ke rumah sakit Ibnu Sina ya waktu itu. Tapi akhirnya saya memilih ke rumah sakit Semen Padang ya, di Padang. Nah di situ saya ketemu sama dokter onkologi itu, dan saya melakukan rangkaian tes ya. Itu hanya diraba-raba saja, saya bilang semua keluhan saya sama dokter onkologi itu. Jadi waktu sekedar diraba di leher itu, kata dokter sepertinya banyak nih benjolan-benjolan gitu di leher, tapi untuk lebih jelasnya harus melakukan rangkaian cek ya, atau cek lab. Jadi saya cek lab dulu lalu saya ada melakukan pemeriksaan radiologi ya, terus saya juga cek jantung, terus lagi saya harus cek darah, terus juga harus rongsen ya, harus rongsen juga. Nah setelah selesai itu nggak sampai di situ aja ya teman-teman semuanya, jadi saya harus menunggu hasil pemeriksaannya dulu waktu itu. Dan hasilnya saya ketemu lagi sama dokter onkologi, dibaca hasilnya itu ternyata hasil cek, hasil labnya tiroid saya normal, tetap masih normal, sehat. Jadi saya semakin bertanya-tanya saya sakit apa gitu selama ini. Lalu dibaca lagi hasil pemeriksaan radiologinya yang selanjutnya, itu hasil USG-nya ya, itu hasilnya saya mengidap sakit tumor tiroid. Nah disitu ya, karena saya awam, jadi waktu dokter bilang tumor gitu, saya udah pikirannya kemana-mana nih teman-teman semuanya. Tapi saya berusaha untuk berpikir positif. Jadi ketahuan kalau itu adalah tumor tiroid di situ, dan itu kedua lobus tiroidnya itu udah besar ya teman-teman semuanya. Hasilnya seperti itu. Jadi kata dokter onkologi, ibu nggak bisa lagi nih, ini harus operasi gitu, nggak bisa pakai obat. Jadi nggak bisa pakai obat, nggak bisa sembuh pakai obat, dan ibu harus operasi. Nah di situ saya nggak berpikir panjang lagi ya, apa yang terbaik kata dokter saya ikuti, dan akhirnya saya memutuskan untuk operasi tumor tiroid. Nah saya harus menunggu jadwal biopsinya. Untuk jadwal biopsinya saya mengikuti jadwal dari dokter. Nah sebelum biopsi saya sempat konsultasi ke dokter gitu, saya tanya langsung ke dokter onkologi, apa dampaknya dok kalau setelah operasi tiroid. Jadi banyak dijelaskan sama dokter gitu. Jadi kalau dampak terburuknya adalah kalau si tumor itu sudah semakin membesar, itu bisa mengakibatkan kehilang suara gitu. Terus lagi kalau tidak ditangani dengan serius, kalau
sudah berlanjut itu bisa berbahaya juga, seperti itu. Maksudnya misal si tumor itu jinak, jadi kalau dia dibiarkan saja dia bisa jadi kanker ataupun bisa jadi ganas, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, melalui video ini saya berusaha menjelaskan ya sesuai dengan apa yang informasi yang saya dapatkan dari dokter saya gitu, karena banyak berita simpang siur ya teman-teman semuanya, simpang siur perihal sakit saya gitu, dan juga banyak orang termasuk saya itu awam antara tumor dan juga kanker gitu teman-teman semuanya. Nah, kenapa kemarin memang saya benar-benar memutuskan untuk operasi, karena saya benar-benar nggak merasa nyaman ya, nggak merasa nyaman. Jadi saya itu sering cepat lelah. Terus kalau makan itu ya teman-teman semuanya, saya makan itu bener-bener ketakutan kalau setiap mau makan. Kenapa ketakutan? Karena saat saya menelan itu makanan itu balik lagi ke kerongkongan gitu, kayak tapi nggak muntah gitu, jadi seperti ada yang mengganjal. Jadi kalau saya makan itu bisa berjam-jam teman-teman semuanya ya, itu sangat menyiksa sekali. Dan kalau udah keluar keringat dingin, cemas itu muncul, sudah saya susah untuk mencerna makanan. Itu yang saya rasakan sama ini. Terus kalau sudah sakit ya, udah sakit tenggorokan itu lari ke kepala teman-teman, sakitnya luar biasa kalau udah sakit di kepala, sakit sekali. Dan saya juga ngalamin rambut itu rontok. Saya pikir rambut rontok itu karena saya habis melahirkan gitu, nggak taunya itu adalah salah satu penyebab dari tumor tiroid tadi teman-teman semuanya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman semuanya. Banyak yang tanya apa sih penyebab dari sakit tumor tiroid atau tiroid itu ya. Jadi saya konsultasi ke dokter, saya tanya ke dokter, penyebabnya apa dok tumor tiroid ini gitu. Jadi kata dokter itu banyak faktornya ya, banyak faktornya itu, terutama bisa faktor genetik ya, faktor genetik bawaan, terus lagi lingkungan ya, maksudnya asap rokok ya, merokok itu bisa jadi penyebabnya. Terus lagi ada gaya hidup ya, gaya hidup, terus dari faktor kehamilan, terus kekurangan yodium itu juga bisa ya teman-teman semuanya. Lalu ada teman-teman yang tanya ciri-cirinya tuh seperti apa sih, coba share deh Mbak Eli gitu, share supaya kami juga waspada gitu, biar kita juga tahu. Jadi ciri-cirinya itu pertama, saya ngalamin berat badan yang turun drastis ya, perubahan berat badan. Jadi saya habis melahirkan itu 70 kilo ya, 70 kilo. Saya sampai terakhir operasi itu 49 kilo teman-teman semuanya. Jadi perubahan berat badan ya. Jadi kalau teman-teman nggak melakukan program diet atau yang lainnya tapi ada perubahan berat badan ya, itu patut waspada. Terus lagi saya ngalamin nyeri otot sendi, itu sakitnya luar biasa ya. Kalau saya padahal nggak terlalu capek ya, ajar sih yang saya kerjain itu, sendi-sendi saya sakit semua, sakit luar biasa. Bahkan saya ngerasa seperti orang lumpuh ya, kalau udah gemetar, lemas, saya nggak susah gerak, itu saya seperti orang lumpuh gitu. Terus selanjutnya ini ya, ada benjolan di leher nih teman-teman semua, yang patut di ini ya,
waspadai kalau ada benjolan di leher. Kebetulan benjolan di leher saya itu sudah saya jelasin tadi di awal, itu nggak nampak keluar teman-teman semuanya. Kalau nampak keluar itu seperti gondok, itu kita udah curiga gitu ya, tapi ini tuh benjolnya ke dalam, jadi orang lain nggak bisa lihat tapi kita bisa ngerasain. Terus selanjutnya saya ngerasain gampang panas ya, gampang gerah teman-teman semuanya. Tapi saya pernah sharing sama temen yang sakit sama seperti saya, itu katanya kedinginan. Jadi sakit ini bisa menimbulkan kedinginan yang berlebihan dan juga gerah gitu ya teman-teman semuanya. Langsung saya ngalamin permasalahan pencernaan ya yang tadi saya alamin. Jadi tenggorokan saya sakit, kalau untuk menelan, sesak itu saya alamin. Terus juga detak jantung ya, perubahan detak jantung itu luar biasa ya teman-teman semuanya. Saya hanya berjalan berapa langkah saja itu saya seperti lari berapa kilometer ya, detak jantung tuh langsung kencang banget gitu. Bahkan saya lagi tidur pun ya, lagi tidur malam itu tiba-tiba detak jantung saya itu berubah jadi kencang, padahal saya lagi tidur itu nggak melakukan aktivitas apapun. Jadi saya kira waktu itu saya sakit jantung atau sakit yang lainnya gitu. Dan ternyata itu adalah salah satu ciri-ciri sakit penyebab dari sakit tumor tiroid tadi teman-teman semuanya. Nah oke, buat teman-teman semuanya, jika ada gejala seperti yang saya rasakan, terutama ada benjolan di leher, itu teman-teman jangan disepelein ya, ataupun dibiarkan. Jadi harus diperiksakan dari dini ya teman-teman gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman yang mengabaikan nih kalau ada keluhan di dalam tubuh kita. Sama ya kayak saya di awal gitu, saya pikir bisa sembuh dengan obat dan ternyata saya harus operasi gitu teman-teman semuanya. Jadi yuk teman-teman semuanya, mulai sekarang lebih respect lagi sama diri kita sendiri. Jika ada keluhan apapun itu ya yang merasa kita nggak nyaman, itu langsung periksakan ke dokter ya teman-teman semuanya. Jangan sampai merasakan sakit seperti yang saya alami ya. Jadi hasilnya itu ya teman-teman semuanya, untuk tumor tiroidnya itu alhamdulillah sudah keluar labnya kemarin. Itu tumornya jinak ya teman-teman semuanya. Nah jadi nggak sampai di situ saja. Jadi karena saya awam tadi, saya pikir aman nih, ini hasilnya jinak nggak apa-apa gitu, saya aman gitu. Tapi ternyata kata dokter, walaupun hasilnya tumor jinak, kita harus tetap waspada ya teman-teman semuanya, terutama dari pola makan ya, pola hidup sehat itu ya. Itu kata dokter, perbedaan antara tumor jinak dan juga ganas. Kalau tumor jinak itu dia bisa berkemungkinan untuk tumbuh lagi setelah dioperasi, tapi dia akan muncul di area dimana tumor itu awalnya tumbuh gitu. Jadi kalau tumor yang ganas itu kata dokter dia berpotensi untuk tumbuh lagi ya setelah dioperasi, dan itu kelenjarnya bisa menyebar kemana saja ya, bisa misalnya ke payudara, bisa ke otak, bisa kemana saja ya teman-teman semuanya. Itu perbedaannya. Jadi intinya semua penyakit apapun itu ya, jangan kita anggap sepele, terus jangan kita abaikan ya. Kita harus benar-benar periksakan ke dokter ya teman-teman semuanya. Apapun itu sakitnya, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kita semua sehat selalu. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja ya
video saya kali ini. Insya Allah saya akan sambung di video berikutnya karena masih ada pertanyaan-pertanyaan masuk seputar sakit yang saya alami ya teman-teman semuanya. Insya Allah next saya akan buat videonya lagi di YouTube saya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, share, and comment. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.